Sabah dan Sarawak mau keluar dari Malaysia. Dalam politik internasional terutama di kawasan Asia Tenggara, perubahan besar seperti pemindahan ibu kota suatu negara dapat menciptakan dampak yang luas dan mendalam. Malaysia kini berada dalam situasi yang tidak bisa lagi dianggap sederhana. Negara itu menghadapi persoalan serius yang kembali membangkitkan kekhawatiran lama, potensi perpecahan di sejumlah wilayahnya. Isu disintegrasi nasional sebenarnya bukan hal baru dalam perjalanan sejarah modern Malaysia. Wacana ini telah beberapa kali muncul, meredup, lalu menguat kembali mengikuti dinamika ekonomi, sosial, dan politik. Namun, perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa isu tersebut tak lagi sekadar bisikan di pinggiran, melainkan telah menjadi perbincangan luas yang menyita perhatian publik, baik di dalam negeri maupun di kawasan Asia Tenggara. Selama beberapa dekade terakhir, kemunculan isu perpecahan di Malaysia cenderung bergerak dalam pola yang berulang. Saat ekonomi stabil, harga kebutuhan pokok terkendali, dan pembangunan berjalan merata, wacana ini biasanya mereda. Tetapi, ketika tekanan ekonomi meningkat, biaya hidup melonjak, dan ketimpangan pembangunan makin terasa, isu disintegrasi kembali mencuat. Kondisi itulah yang kini kembali terjadi. Kenaikan harga kebutuhan dasar, ketidakpuasan terhadap distribusi pembangunan, serta kesenjangan antara wilayah pusat dan pinggiran menjadi pemicu utama yang memperbesar sentimen ketidakadilan. Di antara berbagai wilayah, Sabah dan Sarawak kini menjadi pusat perhatian. Dua kawasan di Malaysia Timur ini kembali disorot setelah muncul beragam pernyataan, unggahan media sosial, dan diskusi publik yang mencerminkan ketidakpuasan mendalam dari sebagian masyarakatnya. Narasi yang berkembang memperlihatkan perbandingan langsung antara kondisi di Sabah dan Sarawak dengan wilayah Indonesia yang berada tepat di seberang perbatasan. Perbandingan ini bukan sekadar retorika emosional, tetapi menyentuh aspek konkret yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Infrastruktur jalan di wilayah Indonesia yang berdekatan dinilai lebih layak dan berkembang lebih cepat. Layanan kesehatan disebut lebih responsif dan efisien. Pembangunan fasilitas publik tampak bergerak dengan tempo konsisten. Sebaliknya, di Sabah dan Sarawak banyak warga merasa pembangunan berjalan lambat, pelayanan publik belum optimal, dan perhatian pemerintah pusat terasa minim. Perasaan diperlakukan sebagai wilayah pinggiran, bahkan seperti anak tiri, semakin menguat. Meski demikian, penting ditegaskan bahwa sebagian besar pernyataan yang beredar tidak secara eksplisit menyebut keinginan untuk bergabung dengan Indonesia. Aspirasi yang muncul lebih banyak mengarah pada keinginan menentukan nasib sendiri. Dalam wacana yang berkembang, dua opsi sering disebut, berdiri sebagai negara yang mandiri dan berdaulat, atau mencari bentuk afiliasi baru yang dianggap lebih menguntungkan dan adil. Namun di ruang digital, terutama di platform seperti TikTok, YouTube, dan Facebook, narasi berkembang lebih jauh dan kerap melampaui pernyataan aslinya. Muncul klaim bahwa Sabah dan Sarawak ingin bergabung dengan Indonesia. Narasi ini menyebar cepat, memicu spekulasi, dan membangkitkan imajinasi publik tentang kemungkinan perubahan peta geopolitik kawasan. Jika perpecahan benar-benar terjadi, muncul dugaan bahwa wilayah Indonesia bisa bertambah. Namun hingga kini, klaim tersebut belum didukung pernyataan resmi maupun dasar hukum yang jelas. Sebagian besar masih berada di ranah opini dan spekulasi media sosial. Dari sudut pandang hukum dan konstitusi, posisi Sabah dan Sarawak sebenarnya tegas. Keduanya tidak memiliki jalur konstitusional untuk memisahkan diri secara sepihak dari Malaysia. Akar persoalan justru berkaitan dengan sejarah pembentukan federasi, khususnya Perjanjian Malaysia tahun 1963. Dalam perjanjian itu, Sabah dan Sarawak dijanjikan otonomi luas, perlindungan kepentingan lokal, serta pembagian hasil sumber daya alam yang adil. Namun sejak awal pembentukan federasi, implementasi janji-janji tersebut dinilai berjalan tidak konsisten dan sering tertunda. Hingga kini, banyak kalangan di Sabah dan Sarawak menilai hak-hak yang dijanjikan belum sepenuhnya dipenuhi. Tuntutan utama yang mengemuka bukan kemerdekaan mutlak, melainkan kontrol lebih besar atas sumber daya strategis, seperti minyak dan gas, kewenangan fiskal yang lebih luas, serta kebijakan lokal yang lebih mandiri. Kelompok yang secara terbuka menginginkan kemerdekaan penuh memang ada, tetapi belum menjadi arus utama dalam politik regional. Mayoritas tuntutan tetap berfokus pada keadilan, otonomi, dan pengakuan setara dalam kerangka federasi.
Situasi semakin kompleks dengan dinamika baru di kawasan, terutama pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Pembangunan Nusantara dipandang sebagai simbol perubahan besar di Indonesia. Kedekatan geografis antara Nusantara dengan Sabah dan Sarawak menciptakan dampak psikologis dan sosial yang tidak bisa diabaikan. Bagi sebagian masyarakat Malaysia Timur, pembangunan pesat di wilayah tersebut memperkuat rasa keterhubungan secara ekonomi, budaya, dan geografis dibandingkan dengan hubungan mereka dengan semenanjung Malaysia. Kondisi ini memunculkan pertanyaan lebih dalam tentang identitas, rasa keadilan, dan arah masa depan politik Malaysia Timur. Apakah ketimpangan yang dirasakan akan terus berlanjut, atau justru menjadi momentum bagi perubahan kebijakan yang lebih serius dari pemerintah pusat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat isu ini tak lagi sederhana dan tak bisa dianggap sekadar rumor. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menanggapi perkembangan ini dengan sikap tenang dan diplomatis. Indonesia menegaskan tidak akan mendorong, memfasilitasi, atau memanfaatkan ketidakpuasan di wilayah negara lain untuk kepentingan geopolitik. Penegasan bahwa Indonesia tidak akan mempromosikan perpindahan kewarganegaraan warga Malaysia menjadi sinyal penting bahwa stabilitas kawasan tetap menjadi prioritas. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Dalam konteks hubungan bilateral, sikap tersebut sangat krusial. Indonesia dan Malaysia adalah negara bertetangga dengan sejarah panjang, kedekatan budaya, serta kepentingan strategis bersama. Ketegangan terbuka terkait isu sensitif seperti pemisahan wilayah berpotensi menimbulkan dampak luas bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas Asia Tenggara secara keseluruhan. Karena itu, dialog dan diplomasi tetap dipandang sebagai jalan terbaik untuk mengelola perbedaan dan ketegangan. Perhatian publik semakin meningkat ketika sejumlah peristiwa simbolik terjadi di luar negeri, seperti aksi menurunkan bendera nasional Malaysia dan menggantinya dengan bendera Sabah dan Sarawak. Insiden tersebut memicu respons tegas dari pemerintah Malaysia. Peristiwa semacam ini tidak dipandang sekadar tindakan spontan, melainkan bagian dari ekspresi ketidakpuasan yang lebih luas. Pemerintah merespons melalui pendekatan hukum, termasuk penyelidikan dan penerapan undang-undang yang berlaku. Ketimpangan pembangunan tetap menjadi inti persoalan. Sabah dan Sarawak dikenal kaya sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Namun kontribusi besar itu tidak selalu sebanding dengan tingkat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang diterima. Perasaan bahwa hasil kekayaan alam tidak dinikmati secara adil terus menjadi bahan bakar ketidakpuasan. Lambatnya implementasi kebijakan otonomi yang dijanjikan semakin memperdalam frustrasi. Selain Sabah dan Sarawak, isu serupa juga sempat mencuat di wilayah lain seperti Johor. Beredar kabar mengenai kelompok yang mendorong pemisahan diri. Namun hingga kini, klaim tersebut masih sebatas wacana. Tidak ada keputusan resmi, landasan hukum, atau dukungan politik yang cukup kuat untuk mewujudkannya. Sebagian besar informasi yang beredar masih bersifat spekulatif dan belum terverifikasi secara menyeluruh. Pada akhirnya, isu perpecahan di Malaysia mencerminkan persoalan struktural yang telah lama ada dan belum sepenuhnya terselesaikan. Ketidakadilan pembangunan, keterlambatan implementasi otonomi, serta kesenjangan antara wilayah pusat dan pinggiran menjadi akar masalah yang terus berulang. Rumor mengenai kemerdekaan dan afiliasi baru memang menarik perhatian, tetapi hingga kini semuanya masih berada pada ranah isu dan perdebatan, bukan fakta hukum atau politik yang final. Stabilitas Asia Tenggara akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara di kawasan ini untuk mengelola perbedaan melalui dialog terbuka, diplomasi konstruktif, dan komitmen menghormati kesepakatan yang telah dibuat sejak awal pembentukan negara. Selama prinsip-prinsip itu dijaga, potensi konflik terbuka masih dapat dihindari, dan dinamika politik yang kompleks ini dapat diarahkan menuju solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.